selamat sore dan selamat datang para peserta webinar dimanapun Anda berada. Saya sudah lihat chatnya tadi. Halo Ibu-Ibu, terima kasih atas antusiasmenya. Salam kenal, saya Deandra yang akan menjadi dokter moderator pada live webinar hari ini. Webinar ini merupakan wujud nyata dari kami untuk tetap selalu hadir memberikan informasi kesehatan terpercaya dari dokter-dokter spesialis maupun konsulen Rumah Sakit Pondok Indah Group untuk Anda semua. Bapak Ibu yang terhormat, kami Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya hadir hari ini dengan tema persiapan menyambut buah hati yang akan dibawakan oleh Dr. Novan Satya Pamungkas, SPOG KFM. Nanti setelah presentasi dari dokter akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Dr. Novan. Kemudian spesial untuk webinar kali ini akan ada online training parenting class di mana kita bersama akan praktek parenting class dengan maternity counselor yang bersertifikat. Sebelum masuk ke penjelasan dokter, mari kita berkenalan dulu dengan Dr. Novan ya. Dr. Novan Satya Pamungkas, spesialis kebidanan dan kandungan konsultan feto maternal Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Untuk edukasinya, beliau menempuh kedokteran umum, spesialis kebidanan dan kandungan, serta subspesialis konsultan feto maternal di Universitas Indonesia. Beliau mengikuti berbagai training yang salah satunya adalah Pre-Eclampsia Diagnosis and Management Symposium and Workshop di 44th International Meeting Gastritis Organization 2012. Kemudian beliau juga mengikuti Jakarta Infertility Update Immunoendocrinology Division of Cipto Mangunkusumo Hospital 2011, Transvaginal Sonography in Infertility Immunoendocrinology Division of Cipto Mangunkusumo Hospital 2008. Last but not least, basic surgical skill in ginekologi laparoskopi pada Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia di tahun 2011. Sebagai penghargaan, beliau mendapatkan predikat cum laude di program spesialis kebidanan dan kandungan Universitas Indonesia. Publication, poster presentation secondary amenorrhea caused by Cushing syndrome, case report, POGI Scientific Meeting 2012, dan poster presentation electroacoustimulation for reducing nausea and vomiting in the first trimester pregnancy pada majalah Obstetri dan Ginekologi Indonesia, Feto Maternal Scientific Meeting 2012, dan beliau juga aktif di Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI. Begitu, baik. Halo Dr. Novan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya. Baik dokter, sudah siap untuk presentasinya? Ya, baik. Boleh. Tanpa menunggu lebih lama lagi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dokter. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator, kepada Rumah Sakit Pondok Indah Group, Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya diminta untuk membawakan topik mengenai persalinan yang aman, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi tanpa panjang lebar, saya akan mulai presentasi saya. Jadi sebelum kita mencapai ke fase persalinan, tentunya kita sebelumnya melewati fase kehamilan dulu, kehamilan trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga. Tentunya fase kehamilan ini sendiri harus kita lewatkan dengan sebaik-baiknya, kita persiapkan sebaik-baiknya sehingga mencapai persalinan yang aman juga tentunya. Dan tidak bisa dipungkiri memang dengan pandemi ini angka kehamilan itu kemarin Gubernur Jawa Barat tuh mengemukakan datanya. Ternyata angka kehamilan itu di Jawa Barat sendiri dan saya rasa juga di
wilayah-wilayah lain di Indonesia itu meningkat. Mengapa bisa meningkat? Karena memang penggunaan KB-nya menjadi banyak skip-nya, terus WFH juga itu meningkatkan frekuensi suami ketemu istri, keletihan kerja, stres kerja mungkin juga berkurang, sehingga serta-merta pasti akan meningkatkan angka kehamilan. Namun peningkatan angka kehamilan ini tidak, kita harus lebih waspada karena ternyata angka komplikasinya juga menjadi lebih tinggi. Mengapa? Karena banyak dari ibu-ibu hamil tersebut merasa takut untuk ke rumah sakit karena takut tertular COVID, jadinya tidak pernah melakukan antenatal care yang baik, sehingga komplikasi-komplikasi kehamilan yang seharusnya bisa dicegah menjadi tidak bisa dicegah, dan terjadi komplikasinya munculnya pada trimester kedua akhir sampai trimester ketiga. Dan sebenarnya ibu hamil sendiri masih dikelompokkan ke dalam kelompok rentan pada kasus COVID ini. Mengapa? Karena secara umum terjadi perubahan respon imun tubuh ibu hamil pada kondisi alami. Jadi pada ibu hamil itu imunitasnya akan sengaja dalam tanda kutip diturunkan karena untuk mempersiapkan ibu menerima janin yang kita anggap yang sebenarnya itu adalah benda asing. Jadi di sedemikian rupa sistem imun itu berubah agar janin yang berada di dalam kandungan ibu itu bisa diterima dengan baik oleh ibu dan mendapat nutrisi yang baik. Dan ternyata dari penelitian-penelitian di antara wanita hamil itu bila terkena infeksi COVID, maka resiko untuk menjadi penurunan ke dalam kondisi kritis, kondisi yang membutuhkan perawatan di rumah sakit sampai di ICU, itu menjadi lebih tinggi dan terutama terjadi pada usia kehamilan yang di atas 28 minggu. Apa saja efek COVID pada wanita hamil? Ini adalah laporan dari berbagai penelitian di Inggris. Ternyata dari 427 wanita hamil yang dirawat dengan virus corona dengan COVID positif di rumah sakit, sebagian besar wanita itu tidak membutuhkan perawatan di bangsal dan hanya cukup isolasi mandiri di rumah. Namun 1 dari 10 wanita tersebut membutuhkan perawatan intensif, dan yang membutuhkan perawatan intensif tersebut kemungkinan untuk meninggalnya menjadi lebih tinggi. Namun ini juga tidak serta-merta, kita masih karena COVID ini masih penyakit yang baru, kita datanya juga masih belum cukup. Jadi kita tidak bisa dengan pasti menyebutkan bahwa apakah ini karena terkait COVID-nya atau penyakit penyertanya yang menyertai COVID tersebut. Dan dikatakan menjadi lebih beresiko, lebih berat bila wanita hamil tersebut usianya di atas 35 tahun, dengan BMI lebih dari 30 dan memiliki komorbid seperti hipertensi, diabetes, itu juga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Kalau pada bayinya, ini tergantung terkenanya ibu hamil tersebut pada trimester keberapa. Kalau pada trimester pertama berkaitan dengan peningkatan resiko abortus atau keguguran. Dan walaupun dikatakan tidak terjadi transmisi vertikal dari ibu ke janin yang dikandungnya, namun dari penelitian-penelitian terbaru ternyata didapatkan tuh virus corona tersebut pada plasenta dari bayi yang baru lahir. Jadi masih merupakan misteri yang belum terjawab sampai saat ini. Dan karena sesuatu dan lain hal, maka angka persalinan prematur juga meningkat pada kasus-kasus dengan COVID positif, pada ibu hamil dengan COVID positif. Bagaimana cara mencegah infeksi COVID pada kehamilan? Ya sebenarnya pasti sudah paham ibu-ibu semua bahwa yang dianjurkan oleh pemerintah yang dari awalnya 3M, 4M, 5M, nggak tahu sekarang udah berapa M, tapi itu memang yang harus kita lakukan. Terus tetap mengkonsumsi diet yang seimbang, harus tetap berolahraga dengan teratur, suplementasi vitamin tetap dilanjutkan, terutama asam folat dan vitamin D, dan karena vitamin D juga sangat berguna untuk meningkatkan imunitas. Lalu sebisa mungkin
melakukan pemeriksaan antenatal care sesuai yang dijadwalkan oleh dokter kandungannya atau ibu bidannya. Dan bila terjadi kekhawatiran tentang kesejahteraan diri, ada kondisi yang ibu khawatir mengancam ibu atau bayinya, segera datangi rumah sakit, hubungi dokter kandungannya. Nah, tips untuk Bumil ini juga sebenarnya sudah disusun oleh Kemenkes, buku panduan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil selama masa pandemi ini. Jadi yang terutama yang sangat efektif untuk mencegah penularan COVID adalah cuci tangan. Cuci tangan yang sering, cegah menyentuh area muka sebelum mencuci tangan, memakai masker, hindari kerumunan, makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, vitaminnya juga terus dilanjutkan, kontrol sesuai jadwal, dan catat semua keluhan dan bicarakan dengan dokter. Karena seringkali ibu hamil itu kalau sudah di depan dokternya, yang tadinya dari rumah keluhannya banyak, pas sudah di depan dokternya jadi lupa semua. Dan bagaimana kalau pada ibu hamil yang tidak bisa meninggalkan kewajibannya bekerja? Jadi seringkali kita membuatkan surat untuk ibu hamil, memberikan rekomendasi ibu hamil untuk WFH, untuk bekerja dari rumah. Karena ibu hamil itu yang tadi karena dia merupakan kelompok rentan, dan yang kedua juga ini kita harus menjaga dua nyawa, ibunya sendiri maupun bayinya. Jadi memang ibu hamil ini harus benar-benar kita jaga, kita perhatikan, jangan sampai tertular COVID. Terus hindari memakai kendaraan umum, kalau sebisa mungkin pakai kendaraan pribadinya. Terus selalu pakai masker, jaga jarak dan jaga kebersihan tangan. Terus setelah pulang, mandi dan rendam baju sehabis keluar rumah. Dan cutinya ya, ini cuti harus dilakukan minimal 4 minggu sebelum taksiran persalinannya. Ini cara-cara cuci tangan, ini juga saya rasa nanti saja saya lanjutkan. Nah, ini bagaimana efektivitas berbagai metode untuk mencegah infeksi COVID secara umum, tidak hanya pada ibu hamil ya. Jadi kalau tanpa pencegahan kita bisa lihat ini resiko tertularnya ya sangat-sangat tinggi ya. Namun apabila dengan mencuci tangan didapatkan penurunan resiko sebesar kurang lebih 35%. Sedangkan ditambah lagi bila memakai masker yang biasa, masker kain atau yang bukan masker bedah, resikonya turun menjadi turun 45%. Sedangkan bila memakai masker bedah, resikonya jauh lebih turun lagi menjadi kurang lebih 70%. Dan dengan menjaga jarak minimal 1 meter, ini sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat baik mencegah mencegah risiko terinfeksi sebesar 85%. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini panduan dari Kemenkes apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil, ibu menyusui pada saat persalinan, pada saat masa nifas, maupun bagaimana mengurus bayi baru lahir di tengah masa pandemi seperti ini. Tentunya saya rasa sudah tidak masanya lagi bahwa setiap ibu hamil melakukan kunjungan yang sering sekali ke fasilitas kesehatan, ke dokter kebidanan atau kandungan, misalnya kalau sudah 28 minggu maka menjadi 2 minggu sekali kontrolnya, nanti setelah 36 minggu menjadi 1 minggu sekali. Saya rasa itu paradigma lama yang perlahan-lahan sudah mulai harus kita evaluasi, kita perbaiki. Jadi sebaiknya dengan screening trimester 1 yang berkualitas, yang baik, maka berbagai komplikasi kehamilan bisa kita tanggulangi, bisa kita cegah, sehingga untuk berikutnya melakukan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan dapat menjadi diperjarang sesuai dengan kebutuhannya. Dan pada ibu hamil yang terkonfirmasi COVID, misalnya pada usia kehamilan di trimester kedua, maka pemeriksaan USG dapat kita tunda sampai pasiennya menjadi statusnya sudah COVID negatif. Ini yang harus dihindari untuk salaman, cium pipi, cium tangan, menyentuh wajah, terutama sebelum mencuci tangan, terus melakukan kegiatan beramai-ramai,
Dan kelas-kelas ibu seperti untuk kelas senam hamil, ANC itu juga sebisa mungkin dikurangi sampai bebas COVID-19. Baik, selanjutnya kita ke bagaimana persalinan yang aman di Rumah Sakit Pondok Indah Group. Jadi ini ada penelitian yang sangat menarik. Ini dari panduan dari American College of Obstetrics of Gynecology, jadi himpunan dokter-dokter obgyn di Amerika. Jadi apakah persalinan di rumah sakit itu tidak aman? Ternyata tidak. Sampai saat ini persalinan di rumah sakit masih merupakan pilihan yang paling aman dibandingkan persalinan di rumah atau di tempat-tempat lain ya. Mengapa? Karena setiap persalinan itu adalah resiko. Kalau kita mengutip dari buku kebidanan itu, every labor is a trial. Semua proses persalinan itu adalah percobaan. Jadi bisa aja ada terjadi komplikasi pada saat proses persalinan itu, persalinannya macet. Maka yang paling baik adalah di rumah sakit. Kenapa? Karena di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai, dengan tenaga yang selalu tersedia 24 jam, standby 24 jam, maka kemungkinan komplikasi-komplikasi akibat gangguan pada persalinan tersebut bisa diatasi dengan lebih baik dibandingkan persalinan di tempat lain selain rumah sakit. Bagaimana persiapan persalinan yang aman yang kita lakukan di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi kita melakukan pemeriksaan penapisan untuk COVID-19, baik untuk pasien maupun untuk pendamping. Dan yang paling penting, tenaga medis, dokter, perawat, semua yang di rumah sakit itu menjalani screening swab PCR COVID itu secara berkala. Jadi relatif aman, sangat aman untuk melakukan persalinan di rumah sakit dengan step-step seperti ini. Pendamping persalinan dan pengunjung, jadi ini terdapat 87 rekomendasi dari 40 guideline dari 28 organisasi, dan dari sini kita mengadop berbagai rekomendasi tersebut. Jumlah pengunjung pada masa pandemi ini dibatasi hanya 1 orang per hari. Dan kalau yang memang terkonfirmasi COVID, mohon maaf, tidak bisa dikunjungi karena dia akan berada dirawat di ruang isolasi tersendiri. Memang tidak bisa bebas, semua orang bisa masuk ke situ. Nah, waktu persalinan untuk yang pasien yang non-COVID, tetap saja kita sesuai indikasi. Jadi kalau tidak ada masalah, ya kita tunggu saja sampai bayinya minta keluar sendiri, sampai usia hamilnya cukup bulan, 37 sampai 40 minggu, sampai 41 minggu. Dan tetap kita melakukan proteksi, kita menggunakan alat pelindung diri yang baik, yang sesuai dengan kondisi pasien. Dan ternyata dengan induksi persalinan, misalnya pada usia kehamilan 40 minggu gitu, itu dengan induksi persalinan kita akan berhasil menurunkan angka seksiosesaria kita dibandingkan yang mau kita tunggu aja sampai 41 minggu. Sedangkan untuk yang pasien yang COVID positif, waktu persalinannya tentunya kita harus menimbang kondisi pasien pada saat itu, kondisi janinnya juga. Kita punya fasilitas yang baik di Rumah Sakit Pondok Indah. Kita menggunakan alat pelindung diri yang sangat memproteksi diri kita dan diri pasien juga. Kita mempunyai ruang tekanan negatif yang terpisah dari ruang bersalin yang biasa. Terus tidak dipengaruhi status infeksi, dan kecuali bila mempengaruhi pernafasan ibu hamil, maka kita dapat mempercepat waktu persalinannya. Terus metode persalinan, jadi metode persalinannya tentunya sampai saat ini tidak ada indikasi mutlak untuk melakukan seksiosesaria berdasarkan status COVID pasien. Jadi kalau pasiennya COVID positif, tetap saja masih bisa melakukan persalinan normal.
tapi tentunya di fasilitas di ruang tekanan negatif dengan alat pelindung diri yang full dari dokternya dan tenaga kesehatan lainnya. Dan sesar hanya dilakukan bila ada indikasi baik dari tenaga ibunya, dari bayinya, bagaimana ukurannya, berat janinnya, taksiran berat janinnya, bagaimana jalan lahirnya, apakah ada benjolan di jalan lahir yang bisa menghalangi jalannya turunnya kepala bayi, bagaimana posisi bayi, dan psikologis pasien sendiri. Karena tentunya bila ibu hamil sudah trimester ketiga, sudah waktunya bersalin, terus terkonfirmasi positif COVID, tentunya pasti ada beban mental, ada stres yang tersendiri yang menambah kesulitan untuk proses persalinannya. Nah, untuk pengendalian nyeri persalinan, ini juga kita mengambil dari 26 guideline, dari 23 organisasi dengan 80 rekomendasi. Jadi, anestesi regional, baik itu ILA, intralebar anestesia, atau ELA, epidural, itu masih tetap dilakukan. Dan bila membutuhkan anestesi umum, itu juga bisa kita lakukan, tapi dilakukan pada ruangan khusus dengan tekanan negatif. Karena pada anestesi umum itu berpotensi untuk penularan melalui aerosol pada saat pemasangan selang nafas. Dan waterbird tidak direkomendasikan pada saat ini pada masa pandemi karena beresiko untuk penularannya jauh lebih tinggi dibandingkan persalinan yang biasa, metode persalinan biasa. Bagaimana juga penundaan untuk melakukan cord clamping. Jadi ini masih, kalau cord clamping ini masih debatable, masih rancu antara ada yang masih tetap melakukan, ada yang tidak mau melakukan. Dan dari Institute of Obstetrician and Gynecologists, delay cord clamping ini sebaiknya dilakukan pada usia persalinannya yang kurang dari 30 minggu, tapi untuk yang lebih dari 32 minggu tidak perlu rutin dilakukan. Bagaimana setelah lahir kan pasti ibunya maunya inisiasi menyusui dini, skin to skin contact. Ini juga terdapat 21 rekomendasi dari 17 guideline dari 16 organisasi untuk melakukan skin to skin contact ini tetap bisa dilakukan. Bagaimana pada ibu yang positif COVID? Ini masih juga tetap bisa dilakukan, tapi dengan menggunakan masker. Terus untuk ibu yang COVID-nya dengan gejala berat, maka tetap bisa menyusui tapi tidak menyusui secara langsung, dianjurkan untuk memberikan ASI perah. Ini Rumah Sakit Pondok Indah Group, Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, dan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Tim kami siap dalam keadaan kegawatan kehamilan 24 jam, dokter anestesinya standby 24 jam, NICU kami fasilitasnya merupakan salah satu yang terlengkap, didukung oleh tenaga perinatologis yang sangat-sangat kompeten, terus dengan reputasi nasional maupun internasional, kamar operasi kami siap beroperasi 24 jam. Dan ini yang penting, di masa pandemi ini sangat penting untuk sebuah rumah sakit memiliki fasilitas ruang tekanan negatif dan PCR in-house untuk mengantisipasi pasien hamil yang terinfeksi. Jadi, kalau mau memeriksakan kehamilan di suatu rumah sakit, penting untuk ditanyakan bagaimana kesiapan rumah sakit tersebut dalam menangani ibu hamil dengan COVID positif. Karena COVID ini tidak pandang bulu, bisa mengenai siapa saja, tidak bisa sebuah rumah sakit mengklaim kami tidak menerima pasien COVID karena sangat sulit untuk melakukan penapisan semua orang, hanya boleh yang masuk ke rumah sakit tersebut hanya yang negatif, itu sangat-sangat sulit. Jadi yang terpenting adalah bagaimana backup plan sebuah rumah sakit menghadapi ibu hamil, pasien yang hamil yang terinfeksi COVID-19. Ya. Di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya sendiri, kita mempunyai dokter ahli kandungan dengan berbagai subspesialisasi yang terlengkap.
Fetomaternal kita punya, onkologi kita punya yang menangani kanker, yang menangani gangguan hormonal dan kesuburan juga kita punya, dan gangguan otot-otot dasar panggul atau uroginekologi juga kita punya. Konselor laktasi kita punya, dan maternity counselor siap 24 jam. Ini yang sudah kita kerjakan, bahwa Rumah Sakit Pondok Indah ini prosedur pencegahannya sangat-sangat baik. Terus screening pemeriksaan dari depan, dari sejak pasien masuk lobi pertama kali, kita sudah melakukan screening. Terus kita mempunyai pemeriksaan PCR COVID-19, yang semua pasien rawat inap harus menjalani tes PCR. Terus, nah ini kelebihan kami di Rumah Sakit Pondok Indah, bahwa fasilitas maternity dan persalinan itu terpisah dengan klaster-klaster yang lain, misalnya penyakit dalam, jantung, dan lain-lain itu terpisah. Kami berada di lantai tersendiri, dan kita sangat ketat menerapkan edukasi kesehatan selama masa kehamilan, menerapkan prinsip 3M, semuanya sudah kita lakukan terus-menerus berulang-ulang. Dan nutrisi, ya semuanya juga sudah tahu kalau Rumah Sakit Pondok Indah cateringnya, restorannya ini sudah sangat teruji, sangat enak. Terus kita melakukan pembatasan penunggu pasien persalinan, hanya boleh 1 orang per hari. Terus kita juga melakukan screening pada penunggu persalinannya. Dan tim pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit Pondok Indah ini juga diketuai oleh Prof. Amin Subandrio, yang juga merupakan berperan di gugus COVID-19 Indonesia. Dari tidak hanya tenaga kesehatannya saja yang melakukan tindakan pencegahan, tapi dari seluruh lapisannya sampai cleaning dan disinfeksi oleh petugas kebersihan juga dilakukan secara rutin. Ya, penggunaan 3M. Ini contoh yang kita kerjakan, ada hand sanitizer yang tersedia di berbagai tempat, menggunakan lift yang touchless, panduan untuk menjaga jarak di lift, di ruang tunggu, di kursi-kursinya juga kita batasi. Ini tadi, dan kelebihan dari Rumah Sakit Pondok Indah tadi, persiapan Rumah Sakit Pondok Indah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini juga dianugerahi oleh Persi, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, sebagai rumah sakit dengan kesiapsiagaan terbaik menghadapi pandemi COVID-19. Ya, jadi harapan kita terakhir, tentunya ibu-ibu bisa menjaga kehamilannya sampai trimester 1, trimester 2, trimester 3, sampai persalinannya juga dilalui dengan aman, minimal trauma, dan pada hasil akhirnya tentunya kita mengharapkan angka kematian ibu di Indonesia bisa menurun dan negara kita menjadi terus maju, semakin maju di era ke depan. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada diskusi silakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Dr. Novan, terima kasih banyak atas sharing-nya. Ini sudah banyak juga komen dari ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa sharing-nya dokter sangat-sangat bermanfaat karena banyak juga yang sedang persiapan untuk melahirkan di masa pandemi ini, dokter. Saya juga mencatat beberapa poin dokter yang menarik bahwa persalinan di rumah sakit itu malah paling aman. Kenapa? Karena persalinan itu beresiko, sehingga bila ada komplikasi yang mungkin terjadi dapat diatasi dengan baik karena fasilitasnya, kemudian dokter dan tenaga kesehatannya, begitu ya dok ya? Ya, betul. Kemudian juga kalau di Rumah Sakit Pondok Indah ini bukan pengunjung, tapi pendamping yang hanya ditemani 1 orang dari awal masuk hingga akhir, begitu ya dok ya? Ya. Untuk yang penting adalah screening trimester pertama yang adekuat, yang artinya adalah dari trimester pertama itu dapat melihat bahwa janin ini akan tumbuh sehat dan dalam keadaan baik atau tidak.
sehingga pada kontrol-kontrol berikutnya tidak perlu kontrol terlalu sering seperti zaman dulu gitu ya, Dok? Ya, betul. Baik, langsung saja untuk sesi tanya jawab. Dr. Novan gimana, Dok? Sudah siap? Boleh, boleh. Baik, Ya. dari Ibu Nini. Selamat siang, Dokter. Izin bertanya, Dr. Novan. 1, apa yang harus dilakukan ketika ketuban pecah lebih awal? Dan bila tahap persalinan berlangsung lama, apakah dokter akan melakukan induksi atau melakukan operasi sesar, Dok? Yang kedua, berapa lama ibu hamil harus tinggal di rumah sakit setelah melahirkan? Dan apakah Rumah Sakit Pondok Indah menyediakan konsultasi laktasi? Silakan, dokter. Baik, yang pertama, jadi ketuban pecah lebih awal itu namanya istilah kita ketuban pecah dini. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya ini sangat tergantung pada usia kehamilannya. Kalau pada usia kehamilan di atas 37 minggu, itu namanya ketuban pecah dini lah ya, bahasa Inggrisnya premature rupture of membrane, tanpa disertai mulus-mulus sebelumnya. Kalau sudah di atas 37 minggu, maka kita akan melakukan induksi persalinan biasanya pada saat itu. Dan tergantung juga pada kondisi pasien, kondisi ibu hamil tersebut. Apabila mulus-mulusnya memang sudah bagus pada saat datang ke rumah sakit, tentunya kita tidak perlu melakukan tindakan induksi yang berlebihan gitu. Hanya perlu kita pantau, kita berikan antibiotik untuk pencegahan infeksi. Namun kalau di bawah 36 minggu atau ya di bawah 36 minggu, maka itu namanya bahasa Inggrisnya preterm premature rupture of membrane. Jadi ketuban pecah yang memang benar-benar dini. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kalau dari dokter kebidanannya akan melakukan pemberian antibiotik untuk pencegahan infeksi. Lalu yang kedua, pemberian obat untuk mematangkan paru-paru janin. Itu pemberiannya selama 2 hari. Nah, setelah itu, apabila ada kontraksi, maka kita hilangkan kontraksinya, kita berikan obat-obatan untuk menghilangkan kontraksi. Namun setelah selesai pemberian obat pematangan paru, ini sangat bergantung pada kemampuan perinatologinya, kemampuan NICU-nya yang di NICU tersebut, di NICU rumah sakit tersebut, bisa membantu kelangsungan hidup bayi di usia berapa, di berat janin berapa gitu. Kalau saya rasa kalau di Pondok Indah 28 minggu dengan taksiran berat janin 1000 gram pun chance untuk survival-nya cukup baik. Jadi biasanya kalau sudah diberikan pematangan paru 2 hari, maka akan kita lahirkan. Nah, metode melahirkannya itu tergantung dari kondisi tiap-tiap pasien. Lalu yang kedua, apakah dokter akan melakukan induksi atau melakukan operasi sesar? Ini sangat bergantung pada kondisi tiap-tiap pasien, tidak bisa dipukul rata, harus case by case. Yang kedua, dokter berapa lama ibu harus tinggal di rumah sakit setelah melahirkan? Biasanya kita akan ibu tersebut dirawat paling lama 2 hari setelah melahirkan, karena ini juga berkaitan dengan pemeriksaan screening pada bayi baru lahir yang biasanya dikerjakan pada usia bayi umur 48 jam. Jadi ada pemeriksaan laboratorium khusus, bilirubin, entah ada pemeriksaan yang lain, itu biasanya di paling cepat 48 jam. Dan apakah Rumah Sakit Pondok Indah menyediakan konsultasi laktasi? Kami menyediakan konsultasi laktasi oleh konselor laktasi yang bersertifikasi baik. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Dini saya rasa cukup. Sekian. Mudah-mudahan memenuhi ekspektasi jawabannya. Baik, dokter. Terima kasih banyak atas jawabannya, dokter. Kalau sepengalaman saya sebagai pasien, dok, kemarin di bulan April lalu, jadi pada saat ibu setelah melahirkan, nanti konselor laktasi akan visit ke kamar pasien untuk memberikan konsultasi laktasi. Betul. Dan ada juga breast care dari bidan yang bersertifikat juga.
Ya, dan apabila sebelum dan sesudah persalinannya pun kalau memerlukan konsultasi laktasi juga masih bisa dilakukan di Rumah Sakit Pondok Indah. Betul, Dokter Novan. Ya, untuk persiapan laktasinya biasanya juga akan dikerjakan, kita rutin melakukan konsultasi laktasi ya. Ibu Dini mungkin cukup ya. Untuk berikutnya pertanyaan dari Ibu Amelia. Ibu Amelia ada 4 pertanyaan, dokter. Boleh silakan langsung dijawab saja, dokter. Oke. Yang pertama, kapan waktu yang tepat untuk melakukan USG 4D? Oke. Dan apa bedanya USG 2D, 3D, 4D? Jadi, pertama bedanya aja ya, kalau USG 2 dimensi ya seperti kita lihat biasanya 2 dimensi, hanya dimensi apa ya, panjang dan lebar aja ya. Kalau 3D kan udah kelihatan teksturnya, bentuknya. Dan kalau 4D dia itu real time. Jadi kalau kita melakukan scanning selama 5 detik dengan bayinya bergerak, ada ekspresinya. Nah, itulah yang disebut dengan USG 4D. Jadi dia menangkap gerakan si janin di dalam kandungan real time, secara real time. Apa yang kita kerjakan saat itu, itulah kondisi si janin yang seperti itu di dalam kandungan. Terus kapan waktu yang tepat? Sebenarnya tidak ada patokan khususnya ya. Tapi kalau mau, ini kaitannya dengan kualitas gambar yang dihasilkan ya, untuk wajah kalau mau jelas gitu ya. Biasanya kita melakukannya di atas usia kehamilan 22 minggu, 22 sampai 28 minggu itu waktu yang optimal, di mana air ketubannya masih cukup banyak, dan itu akan sangat-sangat memudahkan kita apabila ibu dan bapak mau melihat janin yang berada di dalam kandungannya. Terus, bolehkah tidur saat menunggu kontraksi? Boleh saja. Enggak sih, nggak ada yang nggak boleh, boleh-boleh aja. Kalau masih bisa tidur, maka ya manfaatkan sebaik mungkin untuk istirahat, karena nanti di fase persalinan selanjutnya, di pembukaan yang selanjutnya itu akan semakin menguras tenaga, dan pada saat meneran, mengejan itu sangat membutuhkan tenaga. Jadi kalau masih bisa dengan kontraksi, masih bisa istirahat, tidur, ya silakan manfaatkan semaksimal mungkin. Apa saja yang bisa dilakukan mom saat menunggu kontraksi? Bisa jalan-jalan, bebas, bisa apa aja sih. Bisa jalan-jalan, bisa olahraga dengan gym ball, bisa mencoba berbagai posisi, jongkok, nungging, silakan, nggak ada larangan yang khusus gitu untuk menunggu pada saat nggak boleh dilakukan pada saat menunggu kontraksi. Apa saja tips agar kontraksi terasa tidak begitu menyakitkan? Semuanya sebenarnya beralih ke apa ya, mindset ya. Jadi kalau dari awal, bahkan dari sebelum hamil, membayangkannya sakit pasti akan terasa sakit. Tapi kalau pikirannya dirubah ke arah yang positif, itu sangat-sangat bisa mengurangi pain-nya, mengurangi kesakitannya. Itu banyak kan pelatihan-pelatihan yang untuk melatih pikiran untuk menghadapi kontraksi ini, dan itu bisa dipraktekkan oleh Ibu Amelia untuk mengurangi rasa sakit pada saat kontraksi ini. Oke, saya rasa itu jawabannya untuk Ibu Amelia. Baik, dokter. Dari Ibu Amelia pasti sudah puas ya dengan jawaban Dokter Novan yang point by point seperti itu. Mungkin lanjut saja, Dok, untuk mempersingkat dari Ibu Kimi. Yang pertama, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih tempat bersalin yang tepat, terutama di masa pandemi seperti ini? Silakan, dokter. Ya, Ibu Kimi. Nah, ini tadi sebenarnya sudah saya presentasikan ya. Yang nomor 1, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih tempat bersalin yang tepat, terutama di masa pandemi seperti ini. Jadi pastikan rumah sakit, tempat yang Ibu percaya, tempat Ibu kontrol kehamilan rutin itu memang melakukan tindakan-tindakan preventif dengan standar tertinggi untuk mencegah COVID-19, mencegah infeksi COVID-19. Itu yang harus Ibu lakukan.
Yang kedua, pastikan rumah sakit tersebut memiliki backup plan. Kalau ibu selama ini kontrol di sana aman-aman saja, namun pada saat menjelang persalinan ternyata ibu terinfeksi positif COVID-19. Ibu harus yakin bahwa rumah sakit tersebut memiliki fasilitas untuk bisa menangani ibu. Itu kalau dari saya kuncinya. Yang kedua, bagaimana menciptakan suasana melahirkan yang nyaman dan tenang, serta cara membangun kerjasama suami dan istri agar kompak saat persalinan, dan gimana membangun mental yang kuat ibu agar mencegah stres sebelum melahirkan. Ya, memang suami istri ini kan harus tim. Jadi harus dipersiapkan dari awal, dari sejak ibu positif hamil bawa test pack nunjukin ke suaminya itu udah ke suaminya udah harus disampaikan kita ini kerjasama, nggak cuman yang melahirkan itu bukan cuman ibu tapi juga bapaknya. Jadi harus dilatih, memang sudah banyak kelas-kelas persiapan yang memang melibatkan peran suami. Jadi senam hamil pun harus didampingi suami. Jadi dari situ nanti terbangun kerjasama yang baik dari suami dan istri. Nah dari situ kalau udah suami dan istri teamwork-nya baik, tentunya akan lebih pada saat persalinan, pada saat melahirkan itu tentunya akan lebih nyaman dan tenang. Untuk tambahannya kalau mau ruangannya disetelin lagu apa untuk membuat ibu lebih rileks silakan. Tapi yang paling penting adalah suami juga menyadari bahwa yang melahirkan itu tidak hanya si ibu, tapi juga bapak gitu. Terus bagaimana tips agar perineum tidak dijahit? Nah, ada banyak metode. Yang pertama, tentunya bayinya jangan terlalu besar. Yang kedua, ada metode pijat perineum. Nah, itu nanti mungkin kalau ikut kelas senam hamil di Pondok Indah pasti akan diajarkan. Itu untuk supaya si kulit perineum yang biasanya robek itu menjadi lebih elastis, lebih lentur, lebih kuat, sehingga pada saat dilewati kepala bayi, dia tidak robek. Kalaupun robek, tidak yang lebar. Ya. Baik, Dr. Novan. Berarti iya, saya setuju dengan Dr. Novan bahwa suami istri itu memang tim yang sama-sama menyambut buah hati. Jadi memang harus kerjasama ya dokter ya. Betul. Dokter, pertanyaan selanjutnya ya dok. Yes. Ini dari Ibu Jessica dan Ibu Anissa. Kurang lebih pertanyaannya sama. Usia kandungan Ibu Jessica 23 minggu. Rencana ingin lahir normal. Apakah dengan mild obesity saya tetap bisa melahirkan normal? Kemudian Ibu Anissa juga bertanya terkait dengan berat badan. Apakah mempengaruhi nantinya lahir bisa normal atau harus SC begitu? Silahkan dokter. Ya, ini kata-kata harus ini harus kita hilangkan. Jadi sebenarnya tidak ada indikasi absolut seksiosesaria itu berdasarkan indeks massa tubuh berat badan ibu. Jadi kalau yang kita lihat kan selalu kalau persalinan itu tiga hal. Powernya dari ibunya, tenaga ibunya, dari bayinya passenger, yang P terakhir adalah jalan lahirnya. Jadi kalau tiga-tiganya ini memenuhi syarat, dari ibunya tenaganya baik, persalinannya, proses persalinan kontraksinya baik, itu satu bisa melahirkan normal. Yang kedua dari passengernya, dari si janinnya, kalau dia ukurannya tidak besar, posisi kepalanya di bawah, terus air ketubannya bagus, itu juga memenuhi syarat untuk lahir normal. Yang ketiga, jalan lahirnya. Apakah jalan lahirnya ada yang menghalangi, misalnya plasenta previa, ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya bisa melahirkan normal. Terus adakah benjolan di jalan lahir seperti miom atau kista juga bisa menghambat. Nah, kalau tidak ada hal-hal tersebut, maka masih bisa dicoba dilahirkan normal. Itu. Jadi tetap ya dok ya, SC atau normal itu semuanya tergantung indikasi medis, ya nggak sih dok? Iya, only by indication, hanya berdasarkan indikasi.
baik dari sisi ibu maupun dari sisi janin. Baik, langsung saja pertanyaan selanjutnya. Ibu Suci Aulia, persiapan apa saja yang harus dilakukan ketika persalinan SC di masa pandemi ini? Rencananya Ibu Suci ini akan SC karena bayinya sungsang, karena panggulnya kecil. Kemudian sebaiknya PCR berapa minggu sebelum tindakan ya dok? Silakan dokter. Ya, jadi persiapan di masa pandemi ini yang khusus ya memang untuk penapisan COVID-19-nya saja sih. Jadi ya harus melakukan PCR dan saya rasa di tiap rumah sakit mungkin polisinya agak sedikit berbeda. Kalau di Rumah Sakit Pondok Indah itu PCR-nya berapa ya? 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam ya? Boleh berlakunya ya? Kalau untuk PCR 3 kali 24 jam. Oh, 3 kali 24 jam malahan. Ya, 3 kali 24 jam. Jadi 3 hari sebelumnya sudah swab PCR. Dan ada juga rumah sakit yang masih screeningnya menggunakan antigen. Ya, kalau kita di Pondok Indah menggunakan yang PCR swab karena jauh lebih hasilnya lebih bisa dipercaya dengan sensitivitas spesifitasnya 99% ya. Betul dokter. Jadi untuk persiapan persalinan SC, PCR suami dan istri itu 3 hari sebelum ya dok. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Santi Septianingsih. Selamat sore para expert. Selamat sore Ibu, izin bertanya. Yang pertama, apakah tiap masa kehamilan sampai proses persalinan itu berbeda-beda ya dok? Mulai dari kontraksi sampai resiko saat melahirkan. Kedua, apakah persalinan lebih dari 2, maka ruang rahimnya akan lebih luas dan kontraksinya akan lebih lama ya dokter. Karena persalinan pertama lebih mudah daripada persalinan anak keempatku yang harus diinfus dan disuntik rangsang atau diinduksi ya dok. Silahkan dokter Novan. Ya, pertanyaan pertamanya, apakah tiap masa kehamilan dan sampai proses persalinan itu berbeda? Ya tentu aja berbeda, karena ya masing-masing anak punya bawaan masing-masing ya kalau kata orang. Jadi ya kita nggak bisa serta-merta misalnya kalau udah anak ketiga maka anak pertama keduanya lahir normal sebelumnya, maka yang anak ketiganya pasti bisa lahir normal, pasti lebih gampang. Nggak juga. Tapi setiap bayi, setiap kehamilan itu memang berbeda-beda, nggak bisa dipukul ratakan. Terus yang kedua, apakah persalinan lebih dari 2 maka ruang rahimnya akan lebih luas? Enggak, sama saja. Dan kontraksi akan lebih lama ya dokter? Ya enggak juga, karena yang tadi saya bilang setiap kehamilan memang berbeda-beda. Mungkin juga ini kan datanya nggak lengkap. Bagaimana anak pertama keduanya, apakah beratnya lebih kecil dibandingkan anak yang keempat? Mungkin aja anak keempat ternyata 4 kilo, ya tentu aja harus lahirannya ekstra tenaganya, harus kayak diinduksi, diinfus dan disuntik rangsang katanya. Ya, Ya, saya rasa gitu ya dok, Ibu, ya, untuk Ibu Santi ya. Balik lagi, tergantung indikasi medis ya dok ya. Iya. Per pasien dan per bayi yang dikandung. Untuk berikutnya Ibu Yona Risa dari BSD Tangerang Selatan. Baik, halo Ibu Yona. Ya, halo Ibu Yona. Izin bertanya, dalam kondisi seperti ini, apa dokter menyarankan adanya keputusan untuk SC? Dan untuk ibu yang tidak ada kondisi penyakit tertentu, apa bisa di-prepare dari jauh hari, terutama saat ini masih trimester kedua, supaya bisa melahirkan secara normal? Pola hidup seperti apa atau pola makan apa yang lebih baik untuk dikonsumsi? Silahkan dokter. Oke. Dalam kondisi apa menyarankan untuk SC? Iya, kalau SC itu berarti yang tadi sudah saya kemukakan berulang-ulang, ada indikasi dari ibu maupun ada indikasi dari si janinnya. Kalau dari ibunya misalnya ada resiko untuk terjadi perburukan pada ibu, misalnya karena kasus perdarahan,
Kalau kasus perdarahan, maka kita tidak bisa nunggu lebih lama atau ibunya kehilangan darah lebih banyak, maka kita akan lebih menganjurkan untuk seksio sesaria misalnya. Atau pada kasus persalinannya macet, pembukaannya nggak nambah-nambah, ibunya udah kesakitan, tapi pembukaannya nggak nambah dan bayinya detak jantungnya menurun atau yang kita sebut gawat janin, fetal distress. Tentunya itu akan kita lakukan keputusan untuk melakukan seksio sesaria segera. Jadi ini jawabannya sangat-sangat luas, Bu. Yang jelas harus ada indikasi berdasarkan kondisi ibu maupun kondisi janin. Apabila ada kondisi yang membahayakan ibu maupun membahayakan janin, maka kita tidak akan ragu untuk memutuskan melakukan tindakan seksio sesaria. Oke. Dan untuk ibu yang tidak ada kondisi penyakit tertentu, apa yang bisa kita prepare dari jauh hari, terutama saat ini masih di kehamilan trimester 2 supaya bisa melahirkan secara normal. Tidak ada yang khusus. Jalani pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi. Kalau kita dulu waktu saya SD sih, nggak tahu kalau ibu umur berapa. Kalau kita dulu diajarkannya 4 sehat 5 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. Nah, itu emang harus dipraktekkan. Makan harus dengan gizi yang berimbang, terpenuhi kebutuhan karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, dan mikronutriennya itu tetap harus ibu lakukan sampai nanti persalinan, sampai nanti menyusui pun pola hidup sehatnya harus tetap dilakukan. Olahraga juga dianjurkan, olahraga ringan, mungkin seminggu 2-3 kali sehari dengan jalan-jalan santai, jogging, selama 30 menit, 25-30 menit pun cukup. Terus ya tidak ada sih, tidak jauh-jauh dari stres, nggak boleh stres ibu hamil. Terus mengkonsumsi multivitamin yang sudah dianjurkan diberikan oleh dokternya atau bu bidannya, dan suplementasi zat besi juga, asam folat, kalsium, vitamin D dan lain-lain. Ya. Iya, baik dokter. Sebenarnya kehamilan itu kita tuh nggak sakit ya dok. Jadi intinya sama menjaga kesehatannya seperti kita pada umumnya aja gitu. Betul. Jadi ya, hamil itu bukan sakit. Jadi tidak ada pantangan-pantangan yang harus ibu kerjakan supaya tetap sehat. Enggak, justru apa yang sudah di-maintain bagus selama ini. Tadi kan Ibu Yona bilangnya udah bagus ya, sampai trimester kedua. Ya udah dilanjutkan aja. Dan ibu hamil itu bukan berarti kalau makan porsi makannya menjadi 2 kali lipat, tidak. Memang harus disesuaikan, memang harus ada peningkatan kalori dalam konsumsi makanan sehari-hari, tapi tidak sampai 2 kali lipat juga. Iya betul dokter. Juga kemudian tetap berolahraga ya dok ya. Betul. Dan konsultasi ke dokter kandungannya. Harus Baik. selalu happy pokoknya. Jangan stres. Baik, selanjutnya ya dokter, dari Ibu Hika. Selamat sore dok, saat ini saya sedang kehamilan anak kedua, riwayat kehamilan anak pertama persalinan SC, karena Ketukan pecah dini. Iya, kandungan pecah kandungan pecah dini lebih dari 24 jam. Tidak ada penambahan bukaan setelah diinduksi. Pertanyaannya adalah apakah di kehamilan kedua ini saya bisa persalinan normal? Ya. Silakan dokter. Jadi untuk melakukan VBAC atau vaginal birth after C-section, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari jarak antar persalinannya, terus bagaimana kondisi janinnya saat ini, berat bayinya berapa, terus posisi bayinya bagaimana, ketebalan rahim yang bisa diperiksa melalui USG, letak plasenta, itu semuanya harus diperiksa dulu. Apabila memenuhi syarat-syarat tersebut, maka layak untuk dilakukan percobaan persalinan normal setelah cesarean section. Dan juga, tapi kalau mau melakukan VBAC atau persalinan normal setelah seksio cesarea, ini harus dilakukan di rumah sakit ya, Ibu.
Kenapa di rumah sakit? Karena tadi yang sudah saya jelaskan, karena di rumah sakit tenaganya sudah sudah siap sedia 24 jam. Apabila terjadi permasalahan pada saat proses persalinan bisa dilakukan tindakan seksio-sesaria segera sih. Oke. Terima kasih Dokter Ibu Nova atas Hika. jawabannya. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Junior dan Ibu satunya lagi. Selamat sore. Saat ini saya sedang hamil 18 minggu, usia 33 tahun, kehamilan ketiga. Anak pertama 9 tahun dan anak kedua 7 tahun. Kedua anak saya lahir secara SC. Apakah kehamilan ketiga ini bisa lahir secara normal? Sepertinya itu tadi kurang lebih sama ya dok ya? Ya. Kemudian yang berikutnya usia kandungan saat ini 8 Tapi ini minggu. 2 kali, seksionya 2 kali. Iya, seksionya 2 kali, bisa kelahiran normal atau tidak? Gimana dokter? Oke. Jadi ada beberapa guideline ya yang mengemukakan bahwa percobaan persalinan pervaginam atau VBAC ini masih bisa dilakukan pada ibu dengan riwayat seksio sesaria 2 kali. Namun dari rekomendasi, kalau kita kan POGI ya, Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia. Kalau di Indonesia maka batasannya adalah 2 kali. Kalau sudah 2 kali sesar, maka yang selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan seksio sesaria juga. Karena semakin semakin banyak seksio sesarianya, maka resiko untuk terjadinya robekan rahim pada saat ibunya kontraksi itu semakin besar. Itu saja sih. Jadi kalau dari panduan POGI saat ini, setelah 2 kali sesar, maka persalinan selanjutnya harus melalui sesar juga. Oh baik, kalau ini sudah pasti ya dok ya, 2 kali berarti harus sesar juga. Iya. Dari Ibu Paramita, selamat sore Ibu Paramita, terima kasih atas pertanyaannya. Ibu Paramita adalah penyintas COVID dan baru sembuh pertengahan Juli kemarin. Usia kandungannya 25 minggu. Dan apakah sebaiknya saya vaksin di bulan Oktober saat usia kandungan sekitar 29 minggu atau sebaiknya setelah melahirkan? Oke, untuk Ibu Paramita, sebaiknya secepatnya saja Bu. Kalau ada kesempatan untuk vaksin, sesegera mungkin. Jadi nggak perlu menunggu sampai setelah melahirkan. Semakin cepat semakin baik. Oh iya, baik. Ini juga pertanyaannya banyak yang serupa tadi di tabel kolom Q&A. Jadi boleh segera vaksin, jangan ditunda, lebih baik dan jangan menunggu sampai melahirkan terlebih dahulu ya dok ya. Ini dari Bapak Kevin. Yang pertama, dokter, apakah harus kita lakukan untuk memiliki keturunan dengan pemeriksaan TORCH dan ASA, apakah diperlukan? Yang kedua, dok, apakah yang harus dilakukan ibu hamil dengan preeklamsia di masa pandemi COVID-19? Ketiga, apakah bumil yang terpapar COVID, bagaimana cara penanganannya? Silahkan dokter. Jadi tidak ada keharusan untuk melakukan pemeriksaan TORCH maupun ACA. Pemeriksaan TORCH dan ACA ini dilakukan bila ada indikasi, misalnya ibunya memiliki kebiasaan memakan daging setengah matang, itu boleh dilakukan. Atau memelihara hewan peliharaan juga tidak serta-merta pasti akan meningkatkan risiko TORCH, enggak juga sih. Terus ACA juga tidak perlu karena secara umum pun ibu hamil pasti akan cenderung darahnya lebih kental dan ACA-nya pasti akan meningkat. Tapi kalau ada indikasi misalnya pertumbuhan bayinya tidak sesuai untuk usia kehamilannya, boleh ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ACA atau pemeriksaan faktor pembekuan yang lain. Tapi kalau untuk pemeriksaan rutin, saat ini tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan TORCH dan ACA. Yang kedua, dok, apakah yang harus dilakukan pada bumil dengan preeklamsia dalam masa pandemi COVID-19?
Jadi kalau preeklamsia ya ini tidak bisa dianggap sepele, harus penanganannya di rumah sakit oleh dokter-dokter ahlinya. Ya tata laksananya nggak ada bedanya sih dalam masa pandemi atau tidak pandemi juga. Kalau preeklamsia ya sama aja, sama-sama berbahaya. Jadi nggak bisa main-main. Pokoknya kalau udah preeklamsia udah harus ya ke rumah sakit lah. Terus pada bumil yang terpapar COVID, bagaimana cara penanganannya? Wah, ini sangat-sangat luas. Ini sangat tergantung juga pada gejala yang dikeluhkan oleh ibu hamil tersebut. Kalau ibunya tidak ada gejala OTG, maka bisa melakukan isolasi mandiri aja di rumah selama 14 hari. Terus, tapi kalau ada gejala ringan pun masih bisa dirawat di rumah saja. Nah, tapi kalau sudah ada gejala berat sampai gangguan pernapasan, ya udah harus ditangani di rumah sakit, dilihat juga kondisi janinnya karena janin itu kan sangat tergantung sama ibunya ya. Kalau ibunya ada gangguan pernafasan, oksigenasinya kurang, maka tentunya si janinnya juga akan mengalami gangguan oksigenasi pastinya. Gitu. Ya, ini untuk Pak Kevin yang bapak-bapak pertama yang nanya pada sesi ini ya. Iya, sebagai tim Ya, dan betul. support istri. Terima kasih Bapak Kevin atas pertanyaannya. Sekarang dari Ibu Stephanie Jonathan. Selamat sore Dr. Novan. Yang pertama, saya pernah terkena COVID-19 pada saat kehamilan 4 bulan. Sekarang sudah 7 bulan. Apakah benar konsumsi vitamin D bisa mencegah kembali terinfeksi COVID-19 selain prokes dan vaksin? Yang kedua, apakah betul perut seperti mengeras berkala dan berasa seperti mengulas, keluar air putih susu seperti keputihan itu adalah tanda kontraksi? Silakan Dr. Novan. Ya, yang pertama ibunya pernah COVID waktu usia 4 bulan, sekarang 7 bulan. Oke. Bagaimana konsumsi vitamin D? Vitamin D itu seperti tadi sudah saya kemukakan, dia bisa meningkatkan imunitas. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga bisa mencegah terinfeksi COVID-19. Tapi kalau apakah dengan mengkonsumsi vitamin D secara rutin pasti tidak akan kena COVID? Ya enggak juga. Memang yang paling baik selain vitamin D ya menerapkan prokes ketat dan memang vaksin, betul. Ini Bu Stefani sudah tahu sebenarnya. Terus yang kedua, apakah betul perut seperti mengeras berkala dan berasa seperti mules, keluar air putih susu itu kontraksi? Oke. Kalau dia teratur, terus misalnya tiap 10 menit sekali, nanti makin lama makin sering, jadi 5 menit sekali, terus intensitasnya makin lama bertambah kuat, merasa semakin sakit, maka itu kontraksi. Dan paling sering penyebab kontraksi itu adalah infeksi. Infeksi apa? Infeksi yang ada di jalan lahir, dia paling sering. Infeksi di saluran genital, yaitu keputihan, terus infeksi saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan kontraksi, menyetuskan terjadinya kontraksi. Sampai yang terjauh sakit gigi pun, gigi berlubang, itu bisa mencetuskan terjadinya kontraksi. Jadi ini mungkin saja yang pertanyaan nomor 2, apakah itu kontraksi? Bila tadi ada tanda-tanda yang seperti saya sebutkan, ya sangat mungkin itu kontraksi, maka harus dihilangkan faktor pencetusnya. Yang tadi Ibu bilang keluar air putih susu ini, menurut saya kemungkinan ini adalah keputihan, maka harus diobati keputihannya. Ya, itu untuk Ibu Stefani. Baik. Jadi untuk mungkin ya dok ya, kalau konsultasi online seperti ini juga ada baiknya di follow up ke visit ke dokter atau kunjungan ke dokter kandungannya ya dok, agar bisa dilihat apa kalau kunjungan berikutnya ke dokter kandungan harus disampaikan keluhan ini biar ditindaklanjuti. Baik dokter, selanjutnya Ibu Bella Rismawanti. Selamat sore dokter, saya Bella mau bertanya, pada usia kehamilan berapa minggu sebaiknya senam atau yoga boleh dilakukan?
Selain senam dan yoga, adakah olahraga lain yang bisa dilakukan untuk melatih pernafasan dalam mempersiapkan kelahiran normal? Dan apa saja yang dipersiapkan menjelang hari-hari persalinan? Silakan Dr. Novan. Untuk kehamilan, untuk senam, biasanya dilakukan di atas usia 6 bulan ya, 24 minggu, itu di atas 24 minggu sudah bisa melakukan senam-senam. Terus olahraga apa yang bisa untuk melatih pernafasan? Banyak sih. Salah satunya jalan santai juga itu melatih pernafasan. Terus berenang juga boleh dilakukan oleh ibu hamil, itu sangat baik juga untuk otot-otot dasar panggul juga sangat-sangat bermanfaat. Dan apa saja yang harus kita persiapkan menjelang hari-hari persalinan? Nah, dengan ngikut kelas-kelas persiapan persalinan, kelas kehamilan dan persiapan persalinan, ini semua materi ini pasti akan dijelaskan, ibunya pasti akan lebih mengetahui, akan lebih dapat mengambil manfaat apabila ibu mengikuti kelas-kelas tersebut. Baik, dokter. Dokter, ini juga ada pertanyaan tambahan ya, Dok ya. Batasannya apa, dokter, untuk misalkan melakukan olahraga? Batasannya apa? Misalkan mulai nafasnya tersendat-sendat atau seperti apa? Iya, prinsipnya yang mengetahui tubuh ibu adalah ibu sendiri. Jadi jangan memaksakan. Kalau ngerasa jalan 500 meter, 300 meter aja udah capek, ya udah stop. Jangan dipaksakan. Dan yang kalau olahraganya juga yang sesuai sama kebiasaan ibu. Jangan nggak biasa jogging terus tiba-tiba mau maksain jogging, ya jangan juga. Jadi yang sesuai sama kebiasaan ibu aja dan tidak terlalu memaksakan, memforsir tenaganya berlebihan. Karena tujuan olahraga pada ibu hamil ini tidak untuk meningkatkan stamina, meningkatkan massa otot, itu kan enggak. Ini hanya untuk menguatkan otot-otot dasar panggul, menyiapkan otot-otot pernafasan, mempersiapkan pernafasan. Jadi tujuan olahraganya beda dengan tujuan olahraga orang-orang kebanyakan. Terus yang nggak boleh berolahraga ya kalau yang lagi kontraksi gitu nggak boleh melakukan olahraga. Kalau ada perdarahan, terutama kalau sudah diketahui dari pemeriksaan USG-nya ibunya ada plasenta previa, maka tidak boleh melakukan olahraga. Ya, jadi balik lagi kalau misalkan olahraga juga lebih baik konsul dulu ya, Dok, ke dokter. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Novan atas jawabannya. Halo Ibu Feni, selamat sore. Ibu Feni sedang hamil 35 minggu. Minggu lalu terdiagnosis anemia cukup berat karena memang ada anemia dari kecil. Sudah diberi vitamin dan zat besi sejak trimester pertama, tapi masih anemia juga dan diinfus minggu lalu. Untungnya bayi berkembang baik dan sesuai umurnya, bahkan lebih 1 minggu dari umurnya. Saya berencana untuk melahirkan sesar karena minus saya minus 5 dan bayi saya sungsang. Pertanyaannya, apakah anemia saya akan berpengaruh ke bayi saya dan apakah bayi saya bisa terkena anemia juga setelah lahir. Kemudian resiko apa saja setelah melahirkan terkait anemia saya. Yang ketiga, makanan apa saja yang bisa membantu anemia saya. Oke. Jadi, apakah anemia saya akan berpengaruh ke saya dan bayi saya? Bisa. Ke bayi, kalau ibunya anemia, bayinya juga bisa anemia. Dan ini bisa dilakukan pemeriksaan apakah si janinnya anemia atau enggak itu dari dalam kandungan, bisa dengan pengukuran arus darah di otak si janin untuk memprediksi apakah si janin anemia atau enggak. Terus berpengaruh ke ibunya ya bisa juga, terutama ini pada saat melahirkan nanti. Pada ibu yang anemia, resiko untuk terjadinya perdarahan pasca persalinan atau perdarahan postpartum itu meningkat. Mengapa? Karena aliran darahnya, oksigen ke rahimnya itu kan akan berkurang. Hemoglobin ibunya kan rendah. Hemoglobin itu digunakan untuk membawa oksigen. Kalau oksigen ke rahimnya berkurang karena Hb yang rendah tersebut, maka rahim tersebut kontraksinya akan terganggu.
pada saat setelah persalinan. Kalau kontraksinya terganggu, maka resiko pendarahannya menjadi lebih tinggi. Itu sih yang paling krusial kalau pada ibu dengan anemia yang melahirkan, resikonya untuk itu. Untuk resiko pendarahannya menjadi lebih tinggi. Terus makanan apa saja yang bisa membantu anemia saya? Terutama daging merah, daging sapi, daging kerbau, terus bisa juga ati ayam, ati sapi, itu juga kandungan zat besinya lebih tinggi. Bisa juga sayuran-sayuran hijau dan polong-polongan, kacang polong gitu ya. Buah bit, kurma, ya betul. Ini dari Ibu Duha Sabila. Betul, buah bit sangat bisa meningkatkan si hemoglobin. Baik, Dr. Novan. Terima kasih atas jawabannya. Ibu Dua juga tadi ikut menambahkan ya, Dok ya. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, tidak semua pertanyaan yang dapat dijawab, Dokter. Jadi dari 200 sekian itu sangat banyak. Mungkin Bapak Ibu boleh berkonsultasi langsung dengan Dr. Novan di Polikebidanan kami. Tinggal langsung appointment saja ke call center kami. Nomornya, dan harus by phone ya, Bu ya, di nomor 021 80 82 8888 extension 2. Atau mau menanyakan terkait tadi kelas online juga boleh di WA maternity counselor kami di 0812 95 99 8870. Baik, Dr. Novan, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu terima dan kasih. Terima Mohon kasih maaf kalau ada kekurangan. Baik, Dokter. Ya. Untuk terakhir mungkin ada wisdom word untuk last birthday untuk ibu-ibu, bapak-bapak untuk persiapan menyambut buah hatinya. Ya, jadi kalau tadi yang seperti saya bilang, kalau hamil melahirkan itu, maka bukan cuma ibunya, bapaknya juga harus dilibatkan, karena semuanya itu adalah teamwork, kerjasama, dan ibu hamil nggak boleh dibawa stres, harus happy terus, sehingga pastinya bayi yang dihasilkan dari yang ibunya happy, itu akan sangat-sangat beda kualitasnya dibandingkan sama dari ibu yang stres. Oke. Terus jangan takut mengunjungi rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan antenatal yang baik, yang berkualitas. Namun pastikan rumah sakitnya menyediakan semua kebutuhan ibu, memenuhi semua kebutuhan ibu, dan menjawab semua rasa was-was ibu. Baik, selanjutnya untuk sesi yang nggak kalah menariknya dengan sharing Dr. Novan, yaitu online parenting class yang sore hari ini akan dibawakan oleh maternity counselor kami yang sudah bersertifikat resmi untuk membawakan parenting class. Halo, selamat sore Bidan Riani. Selamat sore Dok. Sore. Baik, silahkan Bidan Riani, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dokter. Selamat sore semuanya. Senang sekali sore ini kita bisa bertemu di sesi training online parenting class. Sebelumnya, perkenalkan saya Bidan Riani, salah satu tim maternity counselor di Rumah Sakit Pondok Indah Bintang Jaya. Pada sore hari ini, saya akan membahas mengenai cara perawatan bayi baru lahir, di mana nanti saya akan membahas 4 poin. Yang pertama, ada cara membersihkan. Yang kedua, cara memandikan. Yang ketiga, cara membedung. Dan yang terakhir, cara memijat bayi. Baik, langsung saja bagi ibu-ibu yang ingin membuat catatan, bisa disiapkan catatannya. Apabila ada poin-poin penting, bisa langsung ditulis. Kita langsung saja ya. Di sini saya menyiapkan alat peraga yaitu bayi, dan ada beberapa perawatan yang harus disiapkan pada saat melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Untuk poin pertama, saya akan melakukan teknik membersihkan pada bayi.
Di sini yang harus kita siapkan adalah seperti kom yang sudah berisi air hangat. Lalu kita ambil beberapa kapas seperlunya. Kemudian posisikan bayi dalam keadaan terlentang. Jangan lupa untuk selalu komunikasi pada bayi. Angkat perlahan kakinya. Dan kita peras bagian kapasnya, lalu basuh dari arah depan ke belakang. Untuk lebih jelas saya dekatkan. Jadi untuk membersihkannya bisa dari arah atas ke bawah. Seperti ini. Dan begitu pun sebaliknya. Selanjutnya, di sini kita akan mencoba untuk cara perawatan tali pusat. Untuk perawatan tali pusat, yang kita butuhkan adalah kapas alkohol. Jadi kita siapkan terlebih dahulu dengan posisi bayi terlentang. Kita buka kapas alkoholnya. Untuk lebih jelasnya saya dekatkan. Kita ambil kapas alkoholnya. Perawatannya bisa dari arah atas pangkal sampai ke ujung. Jadi kita basuh, kita buka terlebih dahulu dari arah atas pangkal ke ujungnya. Bisa didep perlahan dari arah atas, kemudian kita buang. Kita ambil yang baru dan lakukan perawatan di bagian tengah-tengah. Kita lakukan searah jarum jam, memutar perlahan. Seperti ini. Jika sudah, kita buang kembali dan ambil yang baru, lalu bersihkan bagian klem-klemannya dengan cara mengelus lembut. Pastikan di sela-selanya sudah bersih. Baik, tahap selanjutnya kita akan melakukan pembersihan pada bagian mata. Terkadang pada bagian mata bayi masih banyak bagian kotoran. Nah, untuk membersihkannya, kita cukup menyiapkan kom lagi berisi air hangat dan juga kasa. Kita ambil kasa secukupnya. Lalu posisikan bayi secara terlentang. Untuk lebih jelas saya berdirikan. Lalu kita peras kasanya. Kita bersihkan dari arah dalam keluar. Cara perlahan seperti ini. Begitupun sebaliknya. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan cara memandikan pada bayi. Sebelum memandikan pada bayi, pastikan kita sudah menyiapkan bagian-bagian yang akan dipakai oleh bayi setelah mandi, yaitu baju bayi bedong yang sudah terpasang. Dan pastikan juga airnya sudah kita siapkan. Untuk mengukur airnya, kita bisa menggunakan punggung tangan, seperti angat-angat kuku, atau bisa lebih jelasnya kita menggunakan termometer dengan suhu 36,5 sampai 37. Baik, kita mulai saja. Untuk tahap pertama yang kita ambil adalah wastafel. Di sini kita gunakan wastafel dan kita siapkan kom atau gayung yang sudah berisi air hangat. Posisi bayi terlentang. Yang pertama, kita basuh terlebih dahulu wastafelnya, lalu peras. Dan kita pegang pangkal kepala bayi, lebih jelasnya seperti ini, kita sanggah. Lalu kita basuh bagian wajahnya terlebih dahulu. Seperti ini ya. Basuh wajahnya terlebih dahulu. Setelah bagian wajah, kita akan membasuh bagian kepala. Perlahan turun ke bagian telinga dan leher.
Jangan lupa untuk bagian lipatannya, dada turun ke perut. Kemudian ambil pangkal tangannya, turun hingga jari jemari. Terus lembut. Jika sudah, sekarang kita akan memposisikan bayi setengah miring. Jadi, kita pastikan tangan kita berbentuk V menyangga bagian leher bayi. Perlahan miringkan seperti ini. Untuk lebih jelasnya bisa seperti ini. Kita miringkan, lalu basuh bagian atas hingga bawah. Perlahan turun ke bagian kaki hingga jari jemarinya. Selanjutnya, kita akan menyabun bayi. Kita ambil sabun secukupnya. Lalu kita mulai basuh dari arah wajah atasnya terlebih dahulu, melingkar, kemudian kepalanya turun ke bawah leher, lipatan leher, dada, perut, pangkal tangan atas, jari jemari. Lalu seperti tadi kita miringkan secara perlahan, basuh lembut bagian belakangnya dari arah atas ke bawah hingga telapak kakinya. Kemudian tahap selanjutnya kita akan membilas bayi. Di sini air sudah tersedia. Kita ambil bayi secara perlahan. Umpamakan ini adalah bak mandi. Jadi kita posisikan, pastikan tangan kita 4 jari di bagian bawah dan 1 jari di bagian atas, jempol untuk mengunci seperti ini. Dan bagian punggung belakang menyangga bagian belakang bayi. Kita masukkan ke dalam air. Lalu basuh perlahan bagian wajahnya. Terus ke bagian kepala. Untuk bagian kepala boleh kita gosok perlahan bagian rambutnya. Lalu turun ke bagian telinga, lipatan, dada, perut. Pastikan semuanya bersih. Selanjutnya, kita akan membalik. Posisikan tangan kanan seolah berjabat tangan dengan tangan kiri. Jadi memasukkan 4 jari ke bagian bawah tiap bayi. Lalu perlahan tangan kiri terus menyangga menopang bagian kepala. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian kita basuh dari arah atas ke bawah. Kemudian kita balik kembali bayinya, sangga bagian kepalanya secara perlahan, dan letakkan kembali bayi pada tempat yang datar yang sudah disiapkan, yaitu handuk. Untuk handuk ini, jadi disiapkan sebelum mandi. Posisikan memanjang dan kita letakkan bayinya. Perlahan tutup bayi dari arah bawah dan atas. Kurang lebihnya seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya miringkan. Di sini kita akan mengeringkan terlebih dahulu pada bagian wajahnya. Kita tepuk pelan bagian wajahnya. Lalu topang kepalanya, kita keringkan bagian rambutnya. Kemudian keringkan bagian badannya. Dan miringkan ke arah kita. Tepuk pelan. Begitupun sebaliknya. Jika sudah, bayi akan kita pindahkan ke tempat baju atau bedongnya. Pastikan
kain bedong sudah terpasang. Bedong yang berbentuk segi empat seperti ini bisa kita tekuk kurang lebih seperti ini. Jadi diposisikan, ini saya posisikan samping agar lebih jelas. Dan baju pastikan sudah terbuka. Kita posisikan seperti ini, jadi siap pakai. Selanjutnya, kita siapkan popoknya. Untuk popok kita buka seperti ini. Jadi siap pakai juga. Dan jangan lupa kita siapkan topi, sarung tangan, dan juga sarung kakinya. Baik, kita akan ngambil bayinya. Kita letakkan bayi di atas bajunya. Perlahan pastikan bahu sejajar dengan baju. Sebelum kita memakaikan popok, apabila ada ruang, kita bisa memberikan krim. Secukupnya saja, kita ambil. Lalu kita oleskan di bagian lipatan-lipatan secukupnya. Jika sudah, angkat perlahan kakinya. Masukkan popoknya secara perlahan. Lalu kita rekatkan. Kemudian pakaikan bajunya. Dan juga sarung tangan dan sarung kakinya. Jika sudah, selanjutnya kita akan membedong bayi. Untuk membedong, kita akan menekuk bagian kiri terlebih dahulu. Kita lipat ke bagian kanan. Lalu kita rapikan bagian bawahnya. Lalu kita tekuk ke atas. Kemudian kita tekuk bagian sisi kanannya. Dan lipat memutar ke arah bawah. Bagian ujung bedong bisa kita selipkan di bagian bawah ataupun di bagian atas. Kemudian, selanjutnya kita akan memakaikan topi. Sebelum memakaikan topi, kita bisa menggunakan hair lotion. Kita tuang secukupnya. Lalu kita gunakan di rambut bayi. Kemudian kita sisir. Lalu kita pakaikan topi. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari cara memijat pada bayi. Nah, untuk poin ini yang harus kita pastikan adalah
bayi tidak dalam keadaan haus ataupun ngantuk untuk menghindari bayi rewel. Sebelumnya, kita cuci tangan terlebih dahulu atau boleh menggunakan hand sanitizer secukupnya. Perlahan, kita komunikasikan kepada bayinya. Lalu buka bedongnya secara perlahan. Buka bajunya. Buka topinya juga. Dan kita ambil terlebih dahulu. Nanti untuk bagian bawah bisa dialaskan oleh kerak ataupun selimut bayi. Untuk bagian popok masih bisa terpakai, tapi kita turunkan sedikit. Nah, kita akan mulai. Jangan lupa untuk komunikasi. Adik sayang, hari ini Ibu akan melakukan pemijatan. Kemudian kita ambil baby oil atau coconut oil secukupnya. Kita usap lembut di bagian atas paha bayi. Perlahan kita lakukan di bagian kaki. Dari arah pangkal atas ke bawah. Untuk lebih jelasnya, dari arah pangkal atas ke bawah, boleh 2 atau 3 kali. Selanjutnya, pilih lembut bagian jari jemarinya. Jadi, kita bisa pilih lembut jari jemarinya. Kemudian, pada bagian telapak kaki, kita arahkan dari arah bawah ke atas. Untuk lebih jelasnya, saya dekatkan. Dari arah bawah ke atas. Boleh menggunakan jempol atau menggunakan telunjuk. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemijatan pada bagian perut. Untuk bagian perut, kita akan melakukan pemijatan ilu atau I love you kembali. Posisinya bayi tetap terlentang. Nanti kita arahkan bagian atas ke bawah lembut pada sisi perut kiri. Kemudian dari arah kanan, tangan kita turun ke arah kiri berbentuk L. Dan dari arah kanan bawah, naik ke atas lalu turun ke bawah bagian kiri berbentuk U. Boleh 2 atau 3 kali. Tahap selanjutnya pada bagian dada, menyilang dari arah atas ke bawah. Lebih jelasnya, dari arah atas ke bawah. Kemudian dari arah bawah ke atas berbentuk love. Lalu kita silangkan ke atas dan tepuk perlahan. Boleh diulangi 2 atau 3 kali. Untuk pemijatan pada bagian tangan, kurang lebih sama seperti bagian kaki. Jadi kita awali dari arah atas ke bawah, seperti ini. Dari arah atas ke bawah. Perlahan pilih lembut bagian jari jemarinya. Lalu kasih elusan lembut dari arah telapak tangan bawah ke atas. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya untuk bagian punggung, boleh posisi bayi dalam keadaan setengah miring
atau tengkorak. Jadi kita elus lembut bagian atas ke bawah. Biar lebih jelas saya dekatkan. Dari arah atas ke bawah, elus lembut boleh 2 atau 3 kali. Kemudian berbentuk memutar dari arah atas ke bawah. Boleh diulangi 2 atau 3 kali. Kemudian kita arahkan gerakan zigzag dengan 2 tangan. Kemudian selanjutnya untuk bagian wajah dalam posisi terlentang. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Dari arah pelipis kita elus lembut keluar. 1, 2, putar lembut. Kemudian dari arah atas pelipis turun ke cuping hidung. Putar lembut. Ikuti garis senyumnya. Perlahan naikkan. Selanjutnya pada bagian dagu, terus lembut ke bawah, kemudian tarik ke atas. Baik. Baik, untuk pijat bayi sudah selesai. Demikian sesi training online parenting kelas sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami tunggu di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Bidan Riani atas sharingnya. Baik, nanti untuk appointment parenting class-nya juga langsung ke maternity counselor saja. Seperti itu. Kami harap sharing pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk ibu-ibu dan bapak yang sedang persiapan menyambut buah hatinya. Semoga untuk bapak dapat mensupport terus ibunya yang sedang hamil saat ini, dan untuk ibu-ibu yang sedang hamil, mudah-mudahan persalinannya menyenangkan, sehat selalu, dan lancar sampai persalinan. Ikuti terus acara webinar Rumah Sakit Pondok Indah Group lainnya dengan cek informasinya di Instagram @rspondok-indah. Dan mungkin itu saja dari kami. Terima kasih sekali Dr. Novan sekali lagi. Terima kasih Bidan Riani. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi. Saya Dr. Leandra undur diri. Tetap sehat tanpa cemas dan sampai bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat sore.